Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita bersama-sama memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam ke-21 Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin dan sekaligus sebagai uswatun hasanah di dalam kehidupan kita. Para santri, santriwan yang sama berbahagia, mari kita membuka Al-Quran, tahsin bacaan kita atau renungan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu surah At-Taubah ayat 103 hingga 105 yang terkait dengan zakat fitrah. Coba dibuka Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khuzu sadaqati wa anna Allah huwa tawwabur rahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Para santri, coba kita lihat hukum bacaan ataupun tanda baca yang ada pada ayat ini. Khus min amwalihim. Jadi di sini khus adalah perintah. Ini perintah amar ini. Ini para santri suatu saat nanti kalau sudah belajar bahasa Arab, insya Allah pasti kalian akan memahami. Untuk kali ini materi pelajaran kita, mari kita
melihat hukum bacaan yang ada di ayat ketiga ayat ini. Min amwalihim. Min, nun sukun. Di sini ada nun sukun dan bertanwin. Nun sukun dan punya tanda sukun. Jadi bukan tanwinnya, tapi nun sukun dan punya tanda tanwin. Di Al-Quran versi Madinah ini, Madinatul Munawwarah ini terjemahannya. Ini terjemahan Al-Quran Mushaf Madinah ini. Ini khasnya ini keemasan dia. Ini terjemahan. Jadi buku ini saya pelajari terjemahannya waktu saya masih di kelas Aliyah, Madrasah Aliyah tahun 1992 ya, 93 sudah pelajari buku ini. Mushaf terjemahan ini. Jadi coba lihat min, nun sukun di situ. Nun sukun dan punya tanda sukun. Min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ayat ini merupakan ayat perintah untuk mengambil zakat. Namun Allah lanjutkan firman-Nya, wasalli alaihim. Wasalli alaihim arti di terjemahan ini adalah mendoalah untuk mereka. Mendoalah untuk mereka, atau mungkin lebih mudah dipahami, doakanlah mereka. Jadi di sini kita ini khususnya terkait yang menerima zakat fitrah ini adalah di sini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membalas mereka dengan doa. Jadi kalau kita suatu saat kita menjadi amil, biasanya kalau imam itu biasanya diberi amanah dan sekaligus penerima zakat. Maka tak kala jabatan itu kita terima atau kita dapatkan atau kita diamanahi, lalu kita lakukan tiba saatnya seperti pada saat sekarang ini adalah menerima zakat, maka jangan lupa mendoakan orang-orang yang datang ke kita menyerahkan zakatnya. Ini merupakan perkara yang harus dibenahi sebaiknya. Karena persoalan ini adalah perintah Allah yang mengandung makna yang luar biasa. Pertama, fungsi daripada doa kita sebagai amil adalah dapat sesungguhnya
doa kamu itu, kata Allah, menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Jadi persoalan ketentraman jiwa. Jadi kita ini bukan hanya sekedar menerima zakat atau menghitung berapa jumlah zakat yang dikeluarkan, apakah itu berupa uang, berupa beras, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang paling utama di sini adalah kita mendoakan mereka. Karena doa amil zakanul lahum dapat menenteramkan jiwa-jiwa mereka. Wallahu sami'un alim, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini perlu ada etika dalam berzakat. Etika dalam berzakat atau kesopanan, adab dalam berzakat. Pernah saya menjabat imam, dan pada saat itu saya menerima zakat. Jadi sebelum saya menerima zakat, tak kala sudah ada pengumuman dari pemerintah pada saat itu, ketentuan zakat fitrah, maka terlebih dahulu saya umumkan kepada mereka bahwa saya akan menerima zakat fitrah dengan adab, dengan ketentuan etika seperti ini. Pertama saya sampaikan bahwa datang langsung di masjid dan usahakan berpakaian layak, terutama perempuan, akhwat, perempuan, ibu-ibu masuk dalam masjid dalam keadaan suci, masuk di masjid dalam keadaan berpakaian sholat. Dan demikian pula bapak ataupun siapa yang mau berzakat, jangan diserahkan begitu saja, melainkan serahkanlah dengan baik. Dan saya insya Allah siap untuk mendoakan setelah kita serahkan. Jadi di situ ada ijab kabul. Ini penting. Kenapa penting? Karena ini berdasarkan firman Allah ini. Wasalli alaihim. Karena ada beberapa tempat, biasa saya perhatikan, mereka etika dalam melaksanakan mengeluarkan zakat itu hanya sekedar. Terkadang mereka menitip saja. Ini zakat saya dititip kepada anaknya disuruh antar saja ke Pak Imam. Maka sang anak menyerahkan, Pak Imam, ini zakatnya sepunya Bapak. Berapa? Sudah ada catatannya di dalam. Maka diambillah. Pak Imam juga ambil begitu saja. Artinya kesempatan untuk yuqbalut taubata an ibadihi ini kita abaikan. Sementara ini adalah kesempatan yang Allah janjikan bahwasanya, bahkan ayat selanjutnya, alam ya'lam annallaha yuqbalut taubata an ibadihi wa ya'khusu sadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah menerima taubatnya an ibadihi, hamba-hambanya, wa ya'khusus sadaqat, dan orang-orang yang menerima zakat. Jadi di sini ayat ini memberikan penjelasan kepada kita, fungsi amil itu sangat utama di dalam mendoakan
mereka. Dan Allah janji alam ya'lam, tidakkah engkau mengetahui annallaha huwa yuqbalu taubata an ibadih, menerima taubat hamba-hambanya, wa ya'khusus sadaqat, dan orang-orang yang menerima zakat. Jadi ayat selanjutnya, karena fungsi daripada zakat fitrah itu zakanul lahum, doa kita, doa amin itu zakanul lahum, dapat menenteramkan jiwa-jiwa mereka. Jadi di sini penting ada adab. Jadi waktu itu para ibu-ibu saya sampaikan masuk ke masjid tentu dalam keadaan sopan. Jangan sampai ada masuk membawa zakat ke masjid dalam kondisi tidak menutup aurat. Ini masih biasa terjadi di kampung-kampung halaman, masih biasa. Ini perlu kita berikan contoh etika, karena terkait masalah ibadah. Jadi datanglah di masjid dalam keadaan berpakaian siap, sebagaimana layaknya siap untuk melaksanakan sholat, supaya kita yang menerima juga nyaman. Seterusnya, agar kita dalam menerima zakat itu sebaiknya ada 2 atau 3 orang. Jadi ada yang menerima, ada yang menulis, agar dapat memberikan ketenangan buat semuanya. Karena ini terkait dengan masalah dana, terkait dengan jumlah harta. Jadi jangan kita kerja sendiri. Karena kadang itu kalau sudah berbentuk uang, kadang imam itu sudah menjadi korban. Kadang masyarakat itu menilai jumlah zakat desa ini sekian, mencapai 30-40 juta. Habis lebaran tiba-tiba Pak Imam lewat dalam kondisi berpakaian baju baru, apalagi kalau motor baru, langsung diterka, oh, Pak Imam sudah pakai baju baru, Pak Imam sudah pakai motor baru, karena memang banyak zakat. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Ini kondisi sering kita jumpai di masyarakat seperti ini. Maka jika hal seperti itu kita jumpai, maka sebelum Idul Fitri, jika perlu diumumkan sekian yang masuk, sekian yang menerima, ada transparansi, ada keterbukaan tentang zakat ini. Karena jangan sampai gara-gara zakat fitrah kita sudah melaksanakan ibadah puasa, ditunaikan, disempurnakan dengan zakat fitrah, lalu timbul kecurigaan yang bisa saja merusak dari amalan ibadah, amalan zakat kita. Di sini perlu ada pembenahan etika di dalam berzakat. Makanya etika di sini salah satu di antaranya adalah santri itu siap membantu para imam. Para pembina itu siap mendampingi para imam, siap menjadi panitia. Dan itu mulia dan itu punya hak. Makanya di situ amil, ada namanya amil zakat, itu digaji langsung oleh Allah. Dia punya hak dan itu sudah diatur dalam pemerintah kita. Itu pengumuman zakat itu sudah ditentukan sekian persen untuk dibagikan kepada fakir miskin, sekian persen untuk amil, sekian persen untuk ibnu sabil, itu semua. Dan di situ yang jelasnya ada di situ tertuang di ayat itu adalah wal amil, adalah
amil. Ayat terakhir, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ini silahkan kita bekerja. Ini perintah qul i'malu, silahkan kerjakan. Nanti Allah yang menilai dan Rasulnya. Wal mu'min, dan dilibatkan oleh Allah di sini wal mu'min, orang-orang yang beriman. Salah satu wal mu'min di sini adalah ya imam. Imam itu adalah salah satu bentuk nyata keimanannya kepada Allah, karena imam itu adalah garda terdepan dalam memimpin salat, garda terdepan dalam urusan agama di tempatnya, di mana tempatnya dia bertugas, maka di situ dia garda terdepannya. Maka para santri semestinya kita harus mempersiapkan diri, apalagi kalau kita sudah membina, sudah pembina, itu kita sudah mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik. Jadi langkah pertama adalah mari kita membantu para imam untuk menyukseskan zakat fitrah itu. Dan di situ kita punya hak, itu namanya wal amil. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, di ayat ini dapat kita mengambil beberapa hikmah. Yang pertama adalah pentingnya kita mendoakan orang yang datang berzakat. Karena doa kita untuk mereka itu sakanul lahum, dapat menenteramkan jiwa-jiwa mereka. Agar terjalin kedua-duanya dalam keadaan baik, maka kedua-duanya harus paham. Jangan sampai Pak Imam siap untuk mendoakan, yang mengeluarkan tidak siap, tidak tahu apa itu, hanya diserahkan begitu saja. Maka di sini perlu ada sosialisasi kepada masyarakat lewat seruan dakwah. Dan saya juga sampaikan kepada teman-teman dai, ya, pembahasan zakat juga ini adalah perkara yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Etika di dalam menerima dan mengeluarkan dan menerima zakat itu hal yang penting. Karena di sini Allah menjamin, alam ya'lam annallaha huwa yuqbalu taubata an ibadihi wa ya'khusas sadaqah. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah menerima taubatnya orang-orang yang mengeluarkan zakat dan yang menerima zakat. Jadi di sini ada khusus untuk kita umat Islam ini, khususnya pada bulan Ramadan seperti ini, mari kita menggunakan, memanfaatkan kesempatan yang mulia ini untuk meraih maghfirah Allah, ampunan Allah melalui zakat fitrah. Masya Allah, Masya Allah, sungguh luar biasa kemuliaan bulan suci Ramadan. Sungguh luar biasa nikmat dari Allah untuk kita semua. Di malam yang ke-21 ini, mari kita bersama-sama
berenung atau merenungkan betapa mulianya firman Allah ini di surah At-Taubah ayat 103 hingga 105 ini. Saya sampaikan kepada seluruh santri, insya Allah materi selanjutnya tetap kita perdalam tahsin kita, ditambah dengan uraian terjemahan singkat, agar dari sekarang kita bisa mempersiapkan diri untuk menjadi atau pelaksana amanah Allah terkait dengan zakat fitrah. Karena ini adalah perkara yang membutuhkan kepercayaan, membutuhkan amanah, kepercayaan dari semua unsur. Untuk mendapatkan itu, maka pertama kita harus memiliki, pertama adalah keilmuan. Kita harus ilmui, insya Allah. Semoga uraian ini dapat kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, insya Allah. Di hari 10 terakhir Ramadan ini kita mantapkan tahsin bacaan kita dengan menambah uraian terjemahan dari ayat yang kita tahsin, dari ayat yang kita baca. Untuk tahsin bacaan kita lengkapi dengan uraian terjemahan untuk lebih memudahkan kita dalam memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada seluruh santri atas perhatiannya, dan semoga pertemuan selanjutnya semuanya siap untuk membawa Al-Quran versi Quran Madinatul Munawwarah dan versi terbitan Kementerian Agama untuk kita perdalam di mana letak perbedaan dan kesamaannya, untuk kita mempersiapkan memberikan yang terbaik kepada teman-teman kita ataupun kepada santri baru kita yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.